Ya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini saya tadi ada di suatu komal tentang perdiskusian antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi. Jadi dibabat habis sama ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al Ustadz Al Hasani atau Al Husni. Jadi beliau dikeroyok dengan banyak para ulama-ulama Wahabi tersebut, tetapi ditanggapin dengan santun dan penuh dengan suatu keilmuan sehingga mereka tercerahkan dan teredukasi oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya dan untuk menyaksikan informasi-informasi agar bisa teredukasi. Fadol, Mas Kuro. Selesain dulu saat. Iya betul, masih wajah Allah ini, masih Nggak tentang begini kullu maksudnya, syai'in saya begini, kalau kita itu Apa nih, Bung berdiskusi Arli? satu Antum- materi itu selesaikan. Iya betul. Ya Ini iya, yang dibahas, kita yang permasalahkan ini kan Moderator. begini, yang Wakil dari ilmu. Ibnu Hasani yang tadi yang membaca Wakil ilmu. Malikahu itu kita selesaikan. Oke, Kalau oke. sudah clear, Itu yang kita bahas, itu yang kita bahas. Enggak lari nih. Anak Ibnu Arli, iya. Fakir ilmu, tolong dimoderatir dulu nih. Ikhwan, mungkin monggo. kita lebih fokus dulu masalah takwil tadi. Ya, supaya lebih jelas. ya Ibnu Hasani, kullu syai'in halikun illa wajha. Masih membahas kan nih? Pembahasan ini kan? Iya. Ditakwil oleh Imam Bukhari illa mulkah begitu. Ya, Kerajaan, ya oke lah dari sisi kerajaan atau kekuasaan kerajaan ya. Kerajaan atau kekuasaan, kerajaan Allah atau kekuasaan Allah itu adalah makhluk, ya. Nah, kalau ditafsirkan, ditakwilkan illa mulkahu berarti semua binasa kecuali kerajaan Allah. Langit dan bumi berarti tidak akan binasa. Karena itu kerajaan Allah. Ini yang pertama, ya. Bisa dimengerti? lanjut. Ya. Saya ulangi ya supaya lebih didengarkan lagi. Kullu syai'in halikun illa. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, dan wajah Allah ditakwil di sini mulkah, kerajaan Allah. Kalau ditakwil kerajaan Allah berarti maknanya bahwa ketika hari kiamat nanti semua akan binasa kecuali kerajaan Allah. Langit dan bumi adalah kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tidak akan binasa? Itu pertama ya, pertanyaan Anda. Yang kedua, ini saya lihatkan dulu. Mohon diperbesar host. Sifatul wajh, ya, qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala. Berkata Imam Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajh. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Dikatakan illa mulkah. Wa yuqalu dan dikatakan, di dalam masalah ilmu hadis, wa yuqalu, beliau tidak mengatakan qultu, wa yuqalu dikatakan. Ini harus perhatikan lafadznya. Wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Dalam Fathul Bari. Mana ini? Ya. Kelihatan ya? Juz 8 halaman 555. Wa yulahiz ma yadi. Perlu diperhatikan. Zakar al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan anna fi riwayatin nafasi li sahih Bukhari, dalam riwayat an-Nafasi dalam sahih Bukhari, lafzatun illa mulkahu mansubatun. Ini lafaz illa mulkahu, kecuali
kekuasaan atau kerajaan Allah mansubatun ila Abi Ubaidah Ma'mar bin Masnah, dinisbatkan kepada Abi Ubaidah Ma'mar bin Masnah. Ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bukan Imam Bukhari. Penafsiran illa mulkahu itu dinisbatkan kepada Abi Ubaidah Ma'mar bin Al-Masnah atau Al-Musannah. Ya. Baik. Sudah. Saya terlalu kencang ya. Sudah ya. Baik, sebentar. Masih lanjut Ustaz. Mana tadi? Qala al-Hafidz. Mana tadi kertasnya? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, qawlu illa wajha illa mulka fi riwayat nafsi wa qala Ma'mar fadzakarahu wa Ma'mar hadha huwa Abu Ubaidah Ibnu Musannah wa hadha kalamuhu fi kitabihi Al-Majazul Quran. Nah, perkataan illa mulkahu tadi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah perkataan Ma'mar. Ya. Itu disebutkan dalam kitabnya Majazul Quran. Akan tetapi lakin di kitab Majazul Quran itu akan tetapi dengan lafaz illahu. Fathul Bari. Jadi Ya. kesimpulannya illa mulkahu itu tidak sahih kalau dinisbatkan kepada Al-Imam Bukhari. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri secara tegas Itu menyebutkan bahasanya lakin bilafzi illahu, apa itu Ustaz maksudnya Ustaz? dalam ini perkataan siapa tadi? Ma'mar. Ini adalah illa mulkahu itu perkataan Ma'mar tadi di dalam Majaz Quran datang dengan lafaz illahu. Ya. Ya. Silakan ditanggapi. Jadi yang pertama tadi mulkahu kalau ditakwil secara illa mulkahu kerajaan atau kekuasaan, berarti kekuasaan Allah itu tidak akan binasa. Halo, assalamualaikum. Kerajaan. Assalamualaikum. Jadi seperti ini Boleh Ustaz. saya satu komentar? Ya. Ya sebentar Ustaz. Silakan. Ya. Jadi mengenai masalah di situ mulkahu ini kan juga dibahas oleh ulama. Nanti saya bukakan. Illa wajhah mulkahu. Mulkahu di sini dalam kamus di situ ada yang bermakna kerajaan. Maksudnya kerajaan di situ apa? Wa yuqalu illa ma urida. Yani terkecuali yang diinginkan oleh Allah untuk tetap kekal. Kan ada hal-hal yang di situ tetap dikekalkan oleh Allah. Salah satunya di situ adalah langit yang bukan langit yang sekarang. Terus yang kedua di situ adalah surga, neraka. Ini masuk pada ilama urida. Nah, jadi sebenarnya kita bukan membahas tentang perihal maknanya, akan tetapi makna wajhun di sini dipalingkan terhadap makna yang lain. Seperti itu kan yang kita bahas, bukan membahas maknanya. Kalau maknanya di situ ada wa yuqalu illa ma urida. Jadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah, hak wewenang Allah. Makanya dalam kamus mulkahu di situ ada bahasa wewenang, hak wewenang. Jadi seperti itu. Dengan definisi ataupun referensi di sini dalam kitab Fathul Bari, yang mana di situ direferensikan oleh Ubadah ataupun Ma'mar ya tadi, itu dengan illahu, bukan mulkahu. Itu kan ada bilafdi lakin bilafdi illahu. Mungkin bisa saya nampilkan manuskrip aslinya, manuskrip kuno, Ya monggo, mulkahu atau malikahu. monggo. Monggo, boleh di kamera saya diaktifkan mungkin biar bisa kelihatan. Jangan mungkin tidak bisa on cam Ustaz, dikarenakan tidak. Bisa. Oh bisa sudah. Sudah ya. Oke, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang menjadi polemik ya. Yang Mana tentang mulkahu atau malikahu pada kitab Sahih Bukhari ya. Sebentar, Ini 10 detik ya.
Nah, Bang ini Julio, tunggu diteliti oleh sebentar. seorang, ya, Tunggu sebentar Ustaz diteliti Julio, oleh tidak seorang, kelihatan. jelas suara saya. Diteliti oleh Belum seorang terbuka dosen kameranya, ya, Bang. dosen filologi ya, dosen yang Ustaz, meneliti Ustaz tentang Julio, manuskrip kuno. Ya. maaf, Ustaz Julio, tunggu 10 kameranya detik belum terbuka. sebentar. Apa namanya, mau dibuka kameranya Ustaz Julio. Jadi biar ini dapat faedah, kita semuanya dapat membaca gitu Bang Julio. Tunggu Ini apa 15 belum detik terbuka ya, Bang ini? Julio. Ini apa Ustaz belum Julio, tunggu. terbuka? Enggak kelihatan di sini, Bang. Belum kelihatan. Tunggu 15 Gimana nih detik. caranya ya? Tunggu 5 detik lagi. Coba Ya, coba udah. aktifkan lagi tolong. Ya. Udah, tunggu beberapa detik dulu, Bang. Iya. Ya, oke. Bila Ustaz Abdillah bisa naik Ustaz. Coba ini saya tampilkan manuskrip kunonya ya. Nah, kalau sudah gini gimana ini? Udah kelihatan video saya, terus saya pencet simpan atau kemana ini? Ya. Belum ada nih. Oh enggak. Ini gimana ini? 20 Sudah detik kelihatan gambar saya ini. Saya balik. Nah, udah kelihatan gini. Ini udah kelihatan ini yang saya sorot. Belum kelihatan Bang Julio. Sebentar dikit, yang di bawah tuh jangan di framing ya. Jadi ini belajar bersama ya. Jadi bukan keroyokan, bukan ya. Termuna audio saja. Nih. Kita belajar bersama. Jadi yang di bawah supaya Oke. aman. Ini gimana ini? Mencet. Nuh Hasan itu saudara saya loh, saudara kita itu loh. Ah, udah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Ya. Ini memang jadi polemik akhirnya. Nah, ini akhirnya dicoba untuk diteliti oleh seorang dosen filologi ya, UNER, Minasim Ali namanya ya. Ya, jadi dosen yang meneliti manuskrip kuno ya. Nah, ini manuskrip kuno Sahih Bukhari ya, ditunjuk dengan jari ini ya. Nah, lafat kullu ya ini ya. Lafat kullu syai'in halikun illa wajhah ya. Illa wajah illa mulkahu. Ini kelihatan ya fathahnya ya. Kelihatan sekali. Wa yuqalu illa ma urida ini. Ya, kelihatan betul. Ya. Nah, kemudian mulkahu ini kemudian kan diperjelas maknanya illa ma urida. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Hasani ya. Karena memang ada makhluk-makhluk Allah yang memang tidak dijadikan hancur begitu ya, contohnya surga ya gitu ya. Ini manuskrip kuno illa kelihatan sekali ini ya, nih sudah jelas ya. Oke, sebenarnya saya pribadi tidak ingin membahas ini terlalu jauh, tapi sebenarnya saya ingin memberikan bukti bahwa ulama salaf itu mentakwil dalam arti memalingkan dari makna dohirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Akhi Sultan Mataram ya, bukan yang takwil dalam arti tafsir begitu. Kalau saya dikasih kesempatan saya ingin menunjukkan sekarang ya. Ini tafsirnya Imam At-Tabari yang kemarin ya tadi malam dibahas ya. Nah, ini yang pertama ya, ini kalimat yatullahi fawqa aydihim. Jelas sekali ya. Ini tafsir surat Al-Fat ayat 10 ya. Wa fi qoulihi yatullahi fawqa aydihim wajhani minat takwil ya, ada dua bentuk takwil. Ahaduhuma ya, kelihatan ini ya. Apaan ya? Nah, Ya. yatullahi fawqa aydihim indal bai'ah, tangan Allah di atas tangan mereka ketika bai'at. Li'annahum kanu yubayyi'unallaha bi bai'atihim nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berbaiat kepada Allah melalui baiatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, yang kedua ini ya. Quwwatullahi fawqa quwwatihim fi nusrati rasulil sallallahu alaihi wasallam ya. Kekuatan Allah ya di atas kekuatan mereka dalam membela atau menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum innama baya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusratihi alal adwi. Karena mereka itu tidak lain berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membelanya atau menolongnya ya, membelanya di atas musuhnya ya. Ini jelas
ya memalingkan dari ya lafat, ya memalingkan maknanya dari lafat asalnya, lafat dohirnya, yakni lafat asalnya yatullah, tangan Allah, kemudian disorfil maknanya ya menjadi ya menjadi kuwatullah. Ini sudah jelas, ini jelas sekali. Oke, kalau yang pertama memang betul ya, takwil dalam arti tafsir ya, saya terimalah ya yang awal tadi. Tapi yang kedua ini kan nyata-nyata dimaknai dengan kuwatullah gitu. Terus sebagaimana sudah saya sampaikan tadi malam ya, itu aswaja ya sebagai ya Asy'ari Maturidi lah ya begitu. Itu tidak sembarang mentakwil ya. Mentakwil itu manakala dibutuhkan ya, dan itu pun juga disertai dengan kaidah-kaidah, tidak liar begitu. Ada dalil-dalil penguatnya begitu. Justru yang disampaikan oleh Sultan Mataram tadi malam itu ya, di mana Akhi Sultan Mataram menunjukkan dalil apa itu bunyinya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi ya ila akhirih. Itu justru menjadi penguat ya, bahwa jadi menjadi dasar ya, jadi dasar untuk takwil sorfil makna ini gitu loh, begitu. Dan itulah takwilnya kami, takwilnya Aswaja begitu, itulah takwilnya Aswaja. Terus kalau kemudian takwil ini antum salahkan ya, takwilnya Asy'ari yang semacam ini antum salahkan, takwil yang mana lagi gitu loh Akhi Sultan Mataram. Begitu. Gini. Justru saya yang antum sampaikan itu, Awan sebentar, yang antum sampaikan tadi malam itu, justru itulah takwilnya Asy'ari yang antum tunjukkan tadi malam. Jadi sepakat juga antum dengan saya itu gitu loh. Gini. Jadi At-Tabari untuk memahami, kan kita untuk memahami At-Tabari ya, untuk kita memahami At-Tabari. Jadi yang pertama itu ya, itu tidak sarful lafzi kan. Nah kemudian yang ini coba antum lihat di surat Shad tentang yadun juga. Nah, Jadi suma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Di sini lima khalaqtu biyadayya ya, yaqulu li khalqil yadayya, tidak dirubah ya. Yukhbiru ta'ala zikrahu bidzalika annahu khalaqa Adam biyadihi. Biyadihi ini bukan bikuwatihi. Biyadihi tangan ya. biyadihi ya, bukan biyadihi. Iya, biyadihi dengan dua tangan Allah ya. Antum yakin ini dengan dua tangan Allah? Saya hanya ingin menunjukkan kepada antum bahwa di tafsir At-Tabari itu, ini Tabari juga nih. Tabari. Loh, enggak masalah, tidak masalah. Kalau di ayat yang lain At-Tabari memberikan tafsir, memberikan takwil yang semacam itu. Tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan kepada antum ya, bahwa di dalam tafsir At-Tabari ada takwil yang sorfil makna. Ya kan yang yad ini yang kita bahas ya, yang yad. Iya, perkara ada ayat lain seperti itu, monggo. Tapi ini fakta. Mbak, ya. Kita kan membahas. Sekarang saya tunjukkan lagi ya. Gini, supaya antum paham. Oke, yang kedua sekarang saya tunjukkan. Supaya antum paham apa yang dimaksudkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi kan antum belum memahami Ibnu Jarir At-Tabari. Saya paham. Begini ya, baik itu terkait dengan takwil dalam arti sorfil makna ataupun terkait dengan masalah bid'ah ada yang membagi ataupun tidak, dia akan selalu yang
yang meyakini bid'ah tidak dibagi akan mencari penguat-penguat dalil yang tidak dibagi, begitu kan? Terus yang mengatakan bid'ah boleh dibagi akan mencari penguat-penguat dalil yang berbagi. Tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya saya hanya ingin menunjukkan bahwa di salaf itu ada ulama yang mentakwil dalam arti sorful makna, bahwa di salaf itu ada ulama yang membagi bid'ah. Itu yang ingin saya tunjukkan, bukan masalah benar salahnya. Benar salah itu tetap kembali pada keyakinan yang masing-masing ya akhi. Tetapi yang ingin saya tunjukkan pada antum itu, janganlah kita itu mendistorsi salaf. Jangan Ya itu, memangkas. jadi karena antum salah memahami Ibnu Jarir At-Tabari, jadi antum mengatakan bahwa Ibnu Jarir At-Tabari ini mentakwil dengan makna yang ketiga itu tadi. Ya. Kan begitu yang antum maksudkan kan? Bukan yang antum maksudkan tafsir wal bayan. Kalau ana kan dari awal ana bilang bahwa Ibnu Jarir At-Tabari di seluruh kitabnya ya yang di kitab tafsir ini, setiap dia menggunakan kalimat wa ta'wiluhu misalnya sebagaimana tadi sudah saya tunjukkan, itu maksudnya adalah tafsir. Bukan maksudnya adalah sarful lafzi tadi sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kalam. Ya. Oleh sebab itu di sini tidak dikatakan dia bikuwatihi kayak yang tadi bikuwatihi. Kemudian tadi pendapat yang kedua itu kan wal akhor, yang lain, pendapat yang lain yang disebutkan oleh Imam Jarir At-Tabari. Memang Ibnu Jarir At-Tabari menyuguhkan pendapat begitu kan? Ya, tapi pendapat yang beliau pilih kali ini bukan bikuwatihi, harusnya khalaqa Adam bikuwatihi harusnya. Kalau memang benar ya takwil misal menurut antum itu Bang Julio. Ya. Seperti itu. Iya. Izin Ustaz. Jadi seperti ini Ustaz. Loh, kenapa beliau ini diturunkan? Jadi apa itu dalam pemahaman kita di situ ada yang menggunakan metode tafsir, ada yang menggunakan metode takwil. Jadi seperti itu. Lah ulama di situ ada kalanya beliau ketika menafsirkan Al-Qur'an di situ membiarkan lafalnya apa? Seperti yang disampaikan jenengan di situ yadaihi ataupun yadaiya. Itu tetap menggunakan lafal itu. Ini namanya tahwid. Seperti itu. Artinya membiarkan sebagaimana lafalnya. Nah, terus yang kedua, ketika di situ digunakan terhadap makna yang lain, itulah merupakan takwil. Nah, kita jangan bahas ke itu dulu. Kita selesaikan dulu keterangan yang tadi yang Sahih Bukhari. Bisa dibuka Bang Bang Mandar. Bisa dibuka lagi tadi Ustaz. Di situ ke belakangnya ada ternyata. Yang diiskalkan jenengan di situ ada. Ustaz? Ya, yang mana sih? Yang jenengan yang kullu syai'in halikun illa wajah itu yang Fathul Bari tadi sudah dibaca Ustaz. Yang diiskalkan jenengan ternyata di belakang itu ada. Ustaz. Ya. Di situ ada bahasa seperti ini Ustaz. Bentar. Di sini dalam Al-Bukhari kullu syai'in halikun illa wajahu illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah illa ma urida bihi wajhullah intaha. Jadi dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala an-nafi riwayatin Nasafi. Ini dalam riwayatnya Imam An-Nasafi li Sahih Bukhari. Diartikan supaya yang nonton tahu yang tadi antum katakan yang sebelumnya. Diartikan dulu. Iya nanti saya artikan Ustaz. Iya, gampang. Jadi di sini ini kan tadi diartikan sudah sama beliau, sama Ustaz Mandar. Jadi saya bacakan referensi tadi ya. Artinya tidak perlu diartikan. Tadi sudah diartikan sama beliau. Jadi ini
dalam riwayatnya An-Nasafi di situ kata-kata illa mulkahu di situ mansubatun ila Abi Ubaidah. Jelas di sini. Lalu seterusnya di sini wa ala hadza yuhtamalu ayyakunal Bukhariyu dzikru hadat tafsir kakhtiyarin lahu. Jadi kalau seperti itu, ini ihtimalnya seakan-akan itu Imam Bukhari menafsirkan ayat tersebut ini cuman kehendaknya sendiri, artinya dengan ikhtiarnya sendiri. Wa yuhtamalu annahu dzakarahu ka tafsiri min at-tafasir min ghairi ayyakuna qad ikhtarahu. Artinya seakan-akan Imam Bukhari tersebut ini menafsirkan bukan dengan kehendaknya. Wa qaddamahu ala ghairihi min al-aqwal al-warida fi tafsiril ayah. Tsumma inna tafsira illa mulkahu. Nah, ini seakan-akan illa mulkahu di sini ini yastahilu muhal ayyakunal maksud bi mulkillah. Maksudnya di situ ketika diartikan mulkillah ai makhluqatillah, karena mulkun di situ adalah makhluk Allah. Ini seakan-akan seperti ini katanya di kitab ini. Li'annahu ma'lumu butlanin hadal ma'lumu butlani hadal makna, karena di sini tidak mungkin digunakan ataupun ditafsirkan dengan makna makhluk. Wajhun di situ adalah Allah, wajahu lalu ditafsirkan dengan mulkun. Mulkun di sini merupakan makhluk. Nah, ini bagaimana? Ini dipertanyakan di kitabnya di sini. Fallahu ta'ala qad nassa anna makhluqatahu satahlaku. Padahal Allah di situ telah telah mencatat dalam ayatnya bahwasanya makhluknya Allah, semua makhluknya Allah di situ akan celaka. Kok di situ masih ada makhluk mulkun? Nah, maka di sini fayabqa ayyuqala annal maksudu bil mulki idzan sifatul mulki lillahi ta'ala. Jadi Allah di situ mempunyai sifat mulkun. Jadi itu tetap Allah. Illa annahu yabqa huna iskalun wa huwa limadza khassa sifatul mulki min baini bagi sifatillah ta'ala wa aqrabu ma yumkinul jawab bihi ayyuqala inna syatran kabiran min suratil qasas hadza dzikrun li qissati syakhsaini tajabbara wa kafara bisababi mulkihima. Ini memang pembahasan tentang masalah mulkun ataupun kerajaan. Jadi maksud dari mulkun di situ adalah mulkun yang di situ merupakan sifat dari Allah. Seperti itu. Jelas ya? Coba diulangi Ustaz, antum ulangi terjemahan juga. Wa aqrabu ma yumkinu al jawabu bihi ayyuqal. Inna syatran kabiran ya. Min suratil qasasi huwa. Ini kan alasannya kenapa kok jawabannya di situ diberikan makna mulkun. Karena di sini kan membahas tentang mengenai masalah kerajaan ataupun kerajaan Fir'aun dan Qarun. Seperti itu. Makanya di situ digunakan makna mulkun. Maka fayab ko ayyuqala annal maksuda bil mulki. Apa sebenarnya mulkun di situ? Idzan kendati demikian ya, itu adalah sifatul mulki lillahi. Itu tetap sifat Allah. Seperti itu. Sifat Allah melekat dengan Allah. Gimana? Ya. Sifat Allah melekat dengan Allah. Sifat Allah melekat dengan maksudnya gimana? Ya. Beri paham ini dulu saya. Sifat Allah melekat dengan Allah ini bagaimana maksudnya? Jadi sifat itu kan ada dalam diri Allah sendiri begitu. Sifat misal kasih sayang, ya, sifat berkuasa. Ya. Allah mempunyai berapa sifat Ustaz? Yang kita ketahui. Ya, yang antum pahami itu yang tadi. Iya. Enggak, maksudnya Allah di situ mempunyai sifat berapa? Kan ada sifat zatiyah. Hah? Ya, ada sifat salbiyah. Hah? Terus? Ustaz, Ya. inilah dari bacaan yang antum baca. Walhasil annahu madama huna iskalun wabhamun qaimun hal hada tafsiru lil Bukhari am li Ma'mar.
Ya. Hah? Di sini ya. Ada baini wa bainak ya Syekh. Walhasil annahu ma dama huna ishkalun wa ibhamun qa'im hal hadha tafsiru lil Bukhari am Ma'mar falimada ikhtara lafza illa mulkahu. Ini panjang pembahasannya kalau kita mau makanya izalati hadzal iskal ila adatil Bukhari wa madhhabi. Maka sebenarnya masalah ini panjang. Kalau gitu kita kembalikan kepada kebiasaan Imam Bukhari dalam madhabnya terhadap sifat Allah. Nah ini kesimpulannya di sini. Karena yang jadi iskal di sini adanya lafaz mulkau. Dan ini juga antara penafsiran siapa? Imam Bukhari atau Ma'mar. Ya. Nah, kesimpulannya di sini fanarji'u li izalati hadzal iskal. Maka kita kembali untuk menghilangkan muskilah ini, masalah ini, kita kembali kepada kebiasaan Imam Bukhari dalam madhabnya terhadap sifat. Iya. Nah, artinya seperti itu. Bagaimana madhabnya Imam Bukhari terhadap sifat-sifat Allah? Itu intinya. Loh, Ya, karena tadi kan- teruskan bacanya. Iya. Wa nanzur ila tasarruf al-Bukhari ma'a hadhihi al-ayah fi mawdin ukhra li'anna kalam al-alim al-mujmal al-mushkal yufassaru ala fawqi i'adati hadha al-alim wa madhhabi. Ya, jadi intinya kita kembalikan kepada kebiasaan ulama tersebut. Iya, Imam Bukhari seandainya dinisbatkan kepada Imam Bukhari. Ini panjang Syekh, kalau Syekhul Islam Kalau Ibnu Taimiyah. Imam Bukhari mentakwil itu silakan Ya, dilihat di dijelaskan, ayat Ustaz. yang lain begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Ustaz, Mungkin maksudnya dalam adahku ya, dalam adahku Imam Bukhari juga apa itu mentakwil. Ya. Itu ada juga di sini Ustaz. Ada juga dijawab. Sifat Allah ya, sifat Allah. Binisbat ila sifat dhahak fala yuraf nasun. Nah ini masalah dhahik, tertawa, sifat dhahik. Fala yuraf nasun sabit lil Bukhari yu'awwal fihi hadhihi sifat bi annaha rahmah. Hah? Wadih? Jelas ya? Tidak terus, dikenal nas yang sabit. Imam Bukhari mentakwil sifat ini dengan Itu kata perkataan rahmat. siapa Ustaz? Perkataan siapa itu? Ini penjelasan jawaban Syekh Masyayikh. Oh, ya jelas itu Ustaz. Loh. Lakin Ya, nasabah kalau tawil dijawab dengan kalangan antum ya jelas bilang seperti itu. Ya, saya yang lebih Al-Khattabi mengetahui fi alamil daripada hadis kita. fi syarih al-Bukhari. Nah, Ya, ini ada sudah, Ustaz. Syekh. Antum tidak terima. Di sini beliau menyebutkan referensi Syekh. Jadi bukan foto sendiri. Iya, benar. Nah, jadi begitulah saudara-saudaraku, ikhwan billah, sahabat-sahabat detektif. Jadi tadi itu salah satu ulama dari Wahabi tersebut membawa suatu keterangan tentang nisbahnya daripada Imam Bukhari. Dia komplain ternyata dia mengeluarkan dari kitab rujukan dari kaumnya sendiri, syekhnya sendiri. Untung saja ulama NU kita, ulama muda NU kita, Ibnu Hasani teliti untuk melihat dan dipertanyakan itu. Kalau tidak, nggak ketahuan mereka berdustanya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke. Benar, artinya Ustadz, kalau di situ dijawab dengan jawaban Syekh Albani, misalnya Syekh Fauzan Bukan ataupun Syekh Syekh Begini Nah, Ustaz, antum nggak apa-apa, antum coba pakai kita rujuk salah ke antum begitu. kitabnya langsung Ustaz. Itu kan ada referensinya, kita langsung, itu kan nukilan-nukilan Ustaz. Kita coba ke kitabnya langsung bagaimana ya, kitab kalau itu dijawab dengan Syekh mengatakan. Itu antum kan ya jelas. Ini beliau Syekh. Gini Syekh. Memang Iya. gini jawaban beliau Syekh, seorang Syekh Munajjid. Tapi kan beliau memberikan Saya mau referensi di najid, sini. jelas Ustadz, saya mau najid Tidak. sana. Tidak mungkinlah mereka menjawab dengan jawaban sendiri tanpa dalil. Mereka juga berhujjah dengan Alkitab. Iya Ustadz, semuanya di Jadi- situ mengaku menjawab dengan Jadi antum- dalil. Sekalipun Syekh Fauzan ataupun Albani itu mengaku dengan apa itu mempunyai dalil. Makanya kita buka referensi-referensi yang enak lah, kita pandang yang tidak penuh dengan kontroversi. Jadi seolah antum tidak percaya dengan penukilan mereka terhadap kitab gitu.
Lah, bukan tidak percaya saya terhadap kitab, karena memang masyhur terus Syekh masalahnya apa? Al-Munajjid ya, karena memang masyhur Syekh Al-Munajjid di situ dan juga Syekh inilah. Bin Bas dan juga Utsaimin di situ jelas itu Syekh sebagaimana kalangan antum. Kami loh kalau diskusi sama antum tidak pernah mempermasalahkan antum menukil ustadz siapa, tidak pernah kami masalahkan antum Kapan saya Ustaz? Tidak pernah. Kapan yang saya menukil yang tidak Ketika Kalau kami antum menukil ulama dari kami diri antum sendiri, kamu itu masalahkan. tidak bermakna. Berarti antum nggak punya guru kan gitu. Jadi kebencian itu saya benci sama ulama Wahabi. Tapi jangan Ini pencitraan menolak guru, kata antum hormat guru. Saya tidak jangan katakan saya Sekarang benci. guru udah dipakai gimana? Ya, benci secara tidak langsung kalau antum tolak ini namanya. Guru Iya. dan antum pakai gimana itu? Ya, sudah ya. Jadi seperti Nah, ini kalau ya, seperti Ustaz. ini ya sudahlah. Karena Nah, jadi kita menyebutkan sebutkan pendapat kita guru ulama kita ditolak, antum sedangkan kita yang diskusi sama mengatakan antum tak sebagaimana pernah yang kami antum menolak. katakan tersebut begitu. Ya sudah ya. Jadi seperti ini Ustaz. Jangankan Tunjukkan pakai kita munajat, ya pakai Ibnu Bas tulisan saja, ulama Ustaz, kalau antum itu. sebagaimana Bang Mandar menunjukkan tulisannya saya munajid. Antum saya siapa tunjukkan begitu. Hah? Nah, yang seperti Tadi yang antum kan katakan jelas. tersebut. Ya, tadi kan jelas di dalam apa itu Bukhari mengenai masalah ad-dahku itu oleh Imam Al-Bukhari itu diartikan sebagai rahmah. Lah, setidaknya berikanlah apa itu penolakan ulama yang di situ bukan ulama jenengan, seperti itu. Artinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun ulama salaf lah. Kita kan berbicara ulama salaf. Jadi kan dia yang lebih mengetahui daripada kita kan. Lah, kita kan mengikuti ulama salaf. Kok mau pakai ulama itu? Ya, beliau kan menukil ulama salaf, bukannya pribadi sendiri begitu. Kalau dia mengatakan menurut saya baru. Lah, Kan dia coba menukil ulama salaf. buktikan di mana? Nah, begitulah ternyata ikhwan billah kelompok para Wahabi tersebut lalu kepanasan memframing ke sana sini kepada ulama muda kita, yaitu Ibnu Hasani. Ini luar biasa ya kan, karena keterangannya semua ternyata bukan di kaum sebelah saja yang pakai apa namanya tipu-tipu, ternyata kalangan mereka dari Wahabi ini sendiri ada tipu-tipu juga, sehingga mereka kehabisan referensi, kehabisan data. Mereka membuka kitab mereka sendiri tanpa menurut mereka tidak diketahui, ternyata diketahui oleh ulama muda kita, yaitu Ibnu Hasani. Oke, saudara-saudaraku semua, warga-warga Nahdien, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat-sahabat detektif, mungkin sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.